sekitar 5 ya, 5 gitu ya, sekitar 5 kelompok. Jadi saya beri kesempatan 10 menit. Kurang dari itu nggak apa-apa. Yang penting saudara sudah bisa menunjukkan gitu ya. Oke, siapa yang mulai dulu? Ayo. Halo, siapa yang mulai? Siapa yang mulai? Nah, ini nggak ada yang mulai, ya sudah tak tutup aja. Halo, lumayan ini kan, nanti bisa nambah nilai dari grup ini. Saya belum tentu apa yang saudara tulis di tugas itu saya pahami semua gitu. Jadi mungkin ada masuk angin gitu. Ayo, silakan. Mungkin dari kelompok kami, Pak. Ya, silakan. Siapa? Yang saya screen dari Elizabeth, Pak. Dari Elizabeth. Sebentar ya. Elizabeth. Oke. Saudara, saya jadikan ini apa? Co-host ya. Iya, Pak. Halo? Ya, oke. Silakan sekarang langsung share screen. Oke. Baik, Pak. Saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Senawati, mewakili dari dengan anggota Camilla, Dabla, ya, dan Elizabeth akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ada dua pokok bahasan di sini, yaitu yang pertama analisis model dan yang kedua pengembangan model. Yang pertama analisis model terdiri dari 3 bahasan, yaitu diagram transfer dalam model matematika, titik kesetimbangan, dan kestabilan. Kita mengambil dari jurnal berjudul Model Matematika SIR sebagai solusi kecanduan pengguna media sosial dengan penulis Syafruddin Zide, Wahidasi, dan Hayati Rustan. Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam jurnal untuk memodelkan kecanduan media sosial, yang terdiri dari yang pertama, sampel yang digunakan adalah mahasiswa aktif jurusan Matematika FMIPA UNM angkatan 2017, 2018, dan 2019 yang memiliki media sosial. Yang kedua, diasumsikan bahwa jumlah mahasiswa yang menggunakan media sosial sama dengan jumlah mahasiswa yang berhenti menggunakan media sosial. Selanjutnya, mahasiswa yang berpotensi kecanduan media sosial yaitu mahasiswa yang menggunakan media sosial. Mahasiswa yang kecanduan media sosial merupakan mahasiswa yang mengakses media sosial total 6 jam atau lebih dalam sehari. Mahasiswa yang telah sembuh dari kecanduan pengguna media sosial yaitu mahasiswa yang memiliki kontrol diri tinggi. Dan yang terakhir, populasi konstan atau tertutup di mana N, S plus I plus R. Berikut model SIR untuk kecanduan media sosial dalam bentuk diagram transfer di gambar berikut dengan keterangan S merupakan jumlah mahasiswa yang berpotensi kecanduan media sosial, I jumlah mahasiswa yang kecanduan media sosial, R jumlah mahasiswa yang memiliki kontrol diri tinggi, N total sampel mahasiswa aktif, P merupakan laju mahasiswa yang menggunakan media sosial, mu merupakan laju mahasiswa yang berhenti menggunakan media sosial, alfa laju mahasiswa yang mengakses media sosial total 6 jam atau lebih dalam sehari, beta laju mahasiswa yang sembuh dari kecanduan media sosial dengan kontrol diri tinggi, dan epsilon laju mahasiswa yang memiliki kontrol diri tinggi. Untuk model matematika berdasarkan asumsi dan hubungan antar variabel dan parameter adalah sebagai berikut. Ada ds per dt sama dengan pn min mu plus alpha plus epsilon s, di per dt sama dengan alpha s min mu plus beta i, d per dt sama dengan epsilon s plus beta i min mu r, dengan n sama dengan s plus i plus r adalah total sampel. Dan ini merupakan titik kesetimbangan. Yang pertama yaitu akan diselidiki titik kesetimbangan di kecanduan media sosial, yaitu E0. Titik kesetimbangan dapat diperoleh jika memenuhi persamaan berikut, yaitu ds per dt sama dengan di per dt sama dengan dr per dt sama dengan 0. Maka diperoleh ds per dt sama dengan pi min mu plus alpha plus epsilon s sama dengan 0. Jika s tidak sama dengan 0, maka i
sama dengan R sama dengan apa? Diperoleh Halo, kok berhenti? Saya lanjutkan aja, Pak. Ya, silakan. Nanti akan diperoleh nilai S-nya itu sama dengan Pi per mu, I dan R-nya sama dengan 0. Kemudian untuk titik kesetimbangan kecanduan media sosial, yaitu E1, nanti juga caranya sama, diperoleh dari DS per DT, DI per DT, dan DR per DT sama dengan 0. Nanti akan diperoleh nilai S, I, dan R-nya. Kemudian kesimpulannya, jadi nanti titik kesetimbangan bebas kecanduan media sosial, E0-nya diperoleh sebagai berikut. Dan juga untuk titik kesetimbangan kecanduan media sosialnya adalah ini. Lanjut di analisis kestabilan, nanti ini perlu dimisalkan dahulu yang DS per DT-nya F, yang DI per DT-nya G, dan DR per DT-nya H. Setelah itu menggunakan matriks Jacobian, nanti akan diperoleh ini. Kemudian untuk mencari kestabilannya dengan nilai eigen, maka untuk kesimpulannya nanti diperoleh lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Dan jika nilai mu, alfa, beta, dan epsilonnya itu positif, nanti akan mengakibatkan nilai lambdanya kurang dari 0. Berarti apabila kondisi tersebut terpenuhi, nanti titik kesetimbangan bebas kecanduannya bisa dikatakan stabil. Lanjut ke pengembangan model. Rista sudah bisa? sudah, tadi sepertinya terputus. Maaf ya Pak. Ya, Saya melanjutkan. Yang kedua yaitu pengembangan model. Jadi kelompok kami menambahkan asumsi pada model kecanduan media sosial, yaitu mahasiswa yang telah sembuh dari kecanduan media sosial berpotensi kecanduan lagi. Dengan model SEALS untuk kecanduan media sosial dalam bentuk diagram transfer sebagai berikut. Dan untuk tambahan variabelnya ada 2 tambahan variabel, yaitu ada gamma, dan gamma sendiri merupakan laju mahasiswa yang sembuh dari kecanduan media sosial dan berpotensi kembali mengalami kecanduan media sosial. Dan yang U ini, mohon maaf, di saya nggak kelihatan ya. Oh ya, untuk U ini kontrol terhadap mahasiswa yang berpotensi mengalami kecanduan media sosial dengan penyuluhan. Seperti itu, Pak. Ya, bagus. Sehingga diperoleh model matematika sebagai berikut. DS per DT sama dengan Pn, min mu plus alpha plus US plus gamma R. DI per DT sama dengan alpha S min mu plus beta I. DR per DT sama dengan US plus beta I min mu plus gamma R. Dengan N adalah total sampel. Sekian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke, saya mau tanya. Coba di awal di halaman pertama. Oke, terus model. Oke, stop ya. Ini sumbernya dari mana ini? Rujukannya Ini dari rujukannya. Oh, ini Jurnal Mathematics, Computation and Statistics. Kemudian yang kedua, datanya itu kok ngambil dari Unas Dagimarang. Jadi kalau di jurnalnya itu memang harus kayak menyebar kuesioner dulu gitu, Pak, untuk dapat nilai parameternya. Ya nggak apa-apa. Jadi itu malah lebih bagus gitu ya. Jadi modelnya itu dibangun berdasarkan pada data yang diperoleh. Cuman saya mau tanya, kenapa datanya itu saudara mengambil sampelnya itu dari mahasiswa UNM gitu loh? Nggak temanmu sendiri atau siapa gitu. Kan lebih dekat gitu loh. Nyakut perguruan lain itu. Oh, kalau di jurnalnya memang UNM, Pak. Tapi kalau nanti misalkan kita mungkin dari teman-teman gitu, Pak. Itu memang jurnalnya itu dari UNM gitu ya. Iya. Oke. Ya, oke, terus. Saya lihat modelnya. Model. Oke, model. Ini ya. Media transmisinya dari orang yang rentan menjadi orang yang kecanduan itu apa ini?
alfa ya. Saya lihat alfa. Alfanya itu tergantung pada alfanya ini kan. Alfanya itu laju mahasiswa yang mengakses media sosial itu. Jadi dia itu memang ini punya sesuatu yang menyebabkan dia termotivasi untuk supaya dia terinfeksi gitu loh. Supaya dia dari S yang rentan dengan mudahnya dia masuk di I gitu loh. Dia melalui alat, jadi HP-nya dia atau apa yang selalu dia bawa kemana-mana gitu loh maksud saya. Kalau misalkan hoax ya, hoax itu dari orang yang punya informasi hoax sampai ke orang yang rentan, itu medianya bisa satu melalui media sosial, HP, melalui YouTube atau apa gitu ya, ada informasi. Tapi ada juga kontak, interaksi, omong-omong di warung kopi misalkan, interaksi. Juga seperti itu gitu loh. Lah ini saudara gimana? Kalau saudara media transmisinya dari S ke I itu melalui apa? Melalui ini ya, melalui HP-nya dia ya. Iya Pak, gadgetnya. Iya, melalui jaketnya itu sendiri gitu loh. Udah nggak apa-apa. Terus di scroll ke bawah, terus di titik kesetimbangan. Oke. Ini ada yang keliru ya untuk mendefinisikan titik kesetimbangan ini. Ya, ini. Jadi mestinya didefinisikan bahwa DSDT itu sama dengan fungsi ISIR, misalkan seperti itu. Jadi kalau ada titik S ster, I ster, R ster memenuhi fungsi SIR ya, sama dengan 0, maka titik tersebut S ster, I ster, R ster disebut sebagai titik kesetimbangan. Jadi DSDT, DIDT, DRDT sama dengan 0 ini sebagai efek aja. Jadi harusnya seperti itu. Sehingga saudara bisa membedakan antara titik kesetimbangan dengan titik biasa. Jadi dikasih star lah gitu loh. Sebagai titik yang disebut sebagai titik kesetimbangan. Gitu. Ya, ini bentuknya linear, jadi nggak ada masalah di dalam menentukan titik kesetimbangan ini. Oke, terus ini sudah bagus. Kemudian di bawahnya sekali di pengembangan. Nah, ini pengembangan. Saudara yakin bahwa kalau S yang dikontrol itu dijamin bahwa orang itu tidak akan kecanduan tentang media sosial itu. Apakah ini perlu dikontrol, maksud saya? Kalau ini memang perlu dikontrol, berarti saudara harus menunjukkan eksistensi keterkontrolannya itu. Satu. Yang kedua, di sini ada 3 subpopulasi, yaitu SIR. Ya. Saudara di sini mengontrol yang S-nya, yang rentan. Kenapa enggak I-nya yang dikontrol? Kenapa? Itu kan mesti punya alasan gitu. Nah, itu diuji dulu eksistensinya. Bisa diuji terhadap S-nya, bisa diuji terhadap I-nya, bisa diuji terhadap R-nya untuk melakukan kontrol gitu loh maksud saya. Ya. Oke, itu masukan dari saya. Kemudian ini pengembangannya menurut saya sudah bagus lah. Jadi dari R sekarang menjadi gamma ya, menjadi S lagi, menjadi rentan lagi gitu. Tapi semua orang di S itu definisinya ini masih belum jelas ini. Siapa saja yang termasuk di dalam S ini? Kan tidak semua orang masuk di dalam S ini.
yang rentan. Kalau di COVID itu jelas semua orang punya potensi untuk dia terinfeksi, siapapun gitu. Tapi S ini orang yang nggak punya HP ya nggak masuk di S ini. Jadi mungkin definisinya ini apa diperjelas, ya diperjelas S-nya karena transmisinya dari S menjadi dia kecanduan itu melalui alfa. Alfanya ini sebagai rate, ya kan, sebagai laju atau rate. Di sini nggak disebutkan media yang menyebabkan orang itu jadi dari S menjadi I gitu. Ya. Jadi ini konsep penyebarannya itu harus didefinisikan. Jadi seperti halnya kalau COVID itu mudah menyebar karena dari batuknya orang, sehingga melalui udara pun juga bisa terinfeksi. Makanya harus pakai masker. Nah, itu jelas medianya. Media transmisi dari satu ke orang lain gitu. Ya. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih atas masukannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Oke. Stop share. Oke. Sekarang ganti siapa? Halo? Sekarang nih. Siapa? Halo? Alfian ya? Oke, Alfian. Oh maaf, ini ternyata saya bermasalah. Mungkin dari teman-teman. Siapa? Kalau tidak, siapa? Habibatul, Pak. Habibatul. Tulisannya gimana Habibatul itu? Habibatul. Halo? Habibatul. Iya, Pak. Habibatul. Oke, silakan. Habibatul. Sudah saya jadikan co-host. Habibatul. Oke. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alfatoni Nugroho Putra, kemudian Ika Putri Nur Azizah, Alfian Alif Hidayatullah, Habibatul Azkiyah, Ilham Maharsa Paramarta, dan saya Ahmad Hadi Muslim. Dengan dosen pengampu Dr. Haryanto MSI. Ya. Next. Ayo terus. Next, Mohon Mbak. maaf, Pak. Agak lemot. Ya, agak susah, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya memang kendala kita di sini. Iya. Maaf, Pak. Sudah dipencet tapi enggak mau jalanin. Gimana nih? Loh, ya ini. Oke, sudah. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai hasil kerja kelompok kami.
dari jurnal yang berjudul Model Epidemik SEIR pada kasus penyakit jantung koroner pada penderita kolesterol yang dirilis pada tahun 2020. Alasan kami mengambil topik ini karena berdasarkan WHO, penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia dan juga di Indonesia. Next. Isi dari presentasi kami, yang pertama adalah overview, yang kedua sampai keempat ini merupakan resume dari jurnal kami, jurnal ajuan kami. Kemudian yang kelima adalah pengembangan dari model sebelumnya. Next. Nah, sebenarnya apa sih jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberikan pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung rusak akibat timbunan lemak. Nah, penyebab jantung koroner ini sebenarnya ada banyak, tetapi menurut hasil penelitian salah satu penyebab utamanya adalah kolesterol. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas objek dan fenomena dari jurnal objeknya, yaitu penyakit jantung koroner pada penderita kolesterol yang mengacu pada model C, susceptible, exposed, infected, dengan menambahkan variabel recovered atau R. Fenomenanya itu sendiri, yang pertama, melihat penyebab penyakit jantung koroner adalah kolesterol. Yang kedua, semakin tinggi laju perubahan karena pola hidup sehat dan penambahan parameter operasi mengakibatkan nilai peluang sembuh bagi individu recovered lebih tinggi dibandingkan dengan nilai peluang pada kelompok lain, yaitu S, E, dan I. Yang ketiga, nilai peluang sembuh bagi individu infected jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lain, yaitu S, E, dan R, sehingga hal ini menunjukkan bahwa peluang sembuh bagi penderita jantung koroner dengan jalur operasi adalah tinggi. Next. Yang ketiga, masalah dan hipotesis. Masalah yang sedang diselesaikan yaitu menentukan model epidemik SEI dan R pada kasus penyakit jantung koroner pada penderita kolesterol. Hipotesisnya ada 7. Yang pertama, jumlah kelahiran selalu konstan. Yang kedua, kelompok susceptible, exposed, infected, dan recovered. Yang ketiga, ada individu kelompok susceptible dan exposed yang memiliki pola hidup yang buruk. Yang keempat, laju kematian alami setiap populasi berbeda. Yang kelima, ada individu pada kelompok infected merubah pola hidup. Yang keenam, ada individu yang sembuh total. Dan yang ketujuh, faktor genetik diabaikan. Next. Ini akan disampaikan oleh teman. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah model. Di sini bisa kita lihat diagram kompartemennya seperti berikut. Dengan C sebagai laju penambahan individu secara konstan, lalu 1 minus alpha, laju perubahan kelompok susceptible ke recovered karena pola hidup sehat, delta 1 sebagai kematian alami untuk susceptible, alpha, laju perubahan kelompok S ke E karena pola hidup yang tidak sehat, delta 2 sebagai kematian alami untuk kelompok E, theta 1 laju perubahan kelompok E ke I, theta 2 laju perubahan kelompok I ke E, lalu V kematian akibat penyakit jantung koroner di I, lalu delta 3 kematian alami untuk kelompok I, lalu beta sebagai laju perubahan kelompok I ke R karena jalur operasi, dan delta 4 kematian alami untuk kelompok recover. Next. Nah, dari diagram kompartemen tadi bisa kita buat model seperti berikut. DS per DT sama dengan C minus delta 1 tambah alpha tambah 1 minus alpha kali S. Terus DE per DT sama dengan alpha S tambah theta 2I minus theta 1 plus delta 2 kali delta 2E. Lalu DI per DT sama dengan theta 1E minus buka kurung delta 3 plus beta plus theta 2 plus V tutup kurung I. DR per DT sama dengan beta I plus 1 minus alpha S
minus delta 4R. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Selanjutnya, pengembangan dari model sebelumnya. Di sini kami menambahkan variabel baru berupa program kesehatan atau terapi dengan objek yaitu penyakit jantung pada penderita kolesterol yang mengacu pada model SEI dengan penambahan variabel recovered serta meninjau populasi yang mengikuti program kesehatan atau terapi. Untuk fenomenanya yang pertama melihat penyebab penyakit jantung koroner adalah kolesterol. Yang kedua, semakin tinggi laju perubahan karena pola hidup sehat dan penambahan parameter operasi mengakibatkan nilai peluang sembuh bagi individu recovered lebih tinggi dibandingkan dengan nilai peluang pada kelompok lain. Yang ketiga, nilai peluang sembuh bagi individu infected jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lain. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa peluang sembuh bagi penderita jantung koroner dengan jalur operasi adalah tinggi. Yang keempat, dengan adanya program kesehatan atau terapi yang dimaksudkan untuk para kelompok susceptible dan exposed, agar peluang sembuh pada kelompok tersebut semakin tinggi. Semakin efektif program yang dilakukan, maka peluang sembuh juga semakin tinggi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Silakan. Siapa? Baik, selanjutnya yaitu masalahnya dari yang penambahan terapi, yaitu menentukan model epidemik SEIR pada kasus penyakit jantung koroner pada penderita kolesterol, serta dengan penambahan kelompok T atau terapi. Dengan hipotesis seperti ini ada 10, yaitu dengan adanya tambahan nomor 6. Boleh di next. Nah, ya, ini boleh. ada di nomor 6, yaitu ada individu dalam kelompok susceptible dan exposed yang mengikuti program kesehatan atau yang terapi itu. Terus yang ketujuh, ada individu yang mengikuti program kesehatan yang total. Berikut ini adalah diagram kompartemen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ini yang program pengembangannya ya? Iya, Pak. Ya, oke. Dari apa yang kami bahas di sana, kami menambahkan parameter baru di sana, yaitu kita melihat populasi yang akan mengikuti program kesehatan atau terapi tersebut. Di mana dari asumsi yang diberikan itu dikhususkan untuk program terapi itu pada kelompok S dan kelompok E. Jadi di sini akan ada beberapa penambahan, yaitu dari S ke T, karena dari asumsi itu menyatakan ada kelompok S yang mengikuti program terapi, dan juga ada kelompok E yang mengikuti program terapi, seperti itu. Jadi di sini ada beberapa parameter, yaitu yang pertama adalah C yang menyatakan laju penambahan individu secara konstan, di mana sebenarnya 1 sampai nomor 11 ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi saya jelaskan aja yang penambahan parameternya saja di sini, yaitu yang 12 itu menyatakan laju perubahan kelompok suspeknya ke terapi karena kesadaran mengikuti program kesehatan yang kita simpulkan sebagai gamma. Terus epsilon di sini sebagai laju perubahan kelompok terapi ke expose karena program kesehatan tersebut tidak efektif dilakukan. Jadi dari T ke E itu tidak ada dari E ke T itu sendiri ada yang mengikuti program kesehatan, tapi ada yang juga dari T itu tidak melakukan secara efektif sehingga dia kembali ke E lagi. Seperti itu. Lalu laju perubahan kelompok expose ke terapi itu karena kesadaran mengikuti program kesehatan, di sana kita simpulkan sebagai saya lupa simbolnya seperti itu. Terus nomor 15, laju perubahan kelompok terapi ke recover itu karena program kesehatan tersebut dilakukan secara efektif, maka di sini disimbolkan sebagai omega. Sedangkan yang 16 itu menyatakan delta 5 sebagai laju kematian alami pada kelompok T, seperti itu. Di mana dari diagram kompartemen ini nanti didapat modelnya, yang awalnya tadi ada 4 variabel, sekarang kita tambahkan 1 variabel, yaitu terkait pada populasinya, populasi untuk yang mengikuti program kesehatan tersebut. Seperti itu. Jadi di sini ada DS per DT, DE per DT, DI per DT, DR per DT, sama DT per DT. Seperti itu. Mungkin dari kelompok kami sekian, Pak.
Oke. Coba saya mau tanya di awal. Oke, di awal ya. Ini aja dulu. Itu aja dulu tadi. Jadi ada objek, kemudian coba saya ingin tahu masalahnya tadi itu. Masalah, terserah yang mana, PPT yang mana. Yang penting ada masalahnya. Jadi ini sudah benar urutannya. Jadi dari saudara mengambil dari jurnal, kemudian saudara jelaskan objeknya, fenomenanya sudah benar. Jadi objeknya tentang orang atau populasi yang menderita penyakit jantung. Di situ saudara bagi menjadi submodel, yaitu sustainable, exposed, dan effective. Kemudian fenomenanya. Fenomenanya ini, saudara membawa fenomena ke masalah gimana ya caranya? Alasannya apa? Masalahnya seperti itu. Coba digeser masalah. Masalah. Masalahnya ini kan menentukan model epidemik gitu kan. Biasanya masalah itu rumusan masalah ya. Di proposal itu biasanya kan pakai kalimat tanya gitu. Ya, tapi tidak mesti harus seperti itu gitu. Kenapa masalah yang saudara angkat itu menentukan model ya? Kenapa? Objeknya kemudian fenomenanya tadi udah jelas ya. Sekarang dari fenomena itu kemudian membawa ke masalah, ini kenapa bentuknya seperti ini? Coba alasannya apa? Baik Pak, saya izin menjawab. Jadi dari fenomena yang ada tadi, sebenarnya kan untuk membuat model itu sendiri harus ada asumsi seperti itu Pak. Jadi kita berangkatnya itu dari fenomena yang ada, terus kita gabungkan dengan asumsi yang ada, sehingga kita itu bisa menentukan modelnya nanti. Seperti itu Pak. Jadi memang dikhususkan nanti di sini dari asumsi yang tadi itu akan menentukan modelnya, masalahnya seperti itu Pak. Iya. Bisa alasan kenapa seperti itu bisa juga gitu ya. Cuman seperti apa yang dijelaskan di dalam pemodelan itu, masalah itu mengaitkan antara fenomena yang saudara bangun atau saudara konstruksi atau memang fenomena itu sudah ada, kemudian dihubungkan dengan ilmu yang sudah dapatkan, ilmu modelan dan seterusnya. Itu karena saudara ingin mengetahui sesuatu yang ada di fenomena itu yang disebut masalah. Gitu. Ya. Tes ini suaraku. Kemudian saudara membangun model. Gitu. Dari model itulah saudara menjawab masalah itu gitu. Kalau di sini masalahnya itu adalah membangun model, kalau udah modelnya sendiri udah terbangun, itu ya udah selesai. Mau menjawab apa model itu gitu loh. Jadi model yang dibangun itu dalam rangka kebutuhan untuk menjawab masalah yang saudara ambil dari fenomena itu gitu loh. Saya ingin mengetahui Pak tentang apa gitu dari fenomena itu. Untuk mengetahui itu, bagaimana caranya mengetahui itu? Saya harus membuat model Pak gitu. Itu ya masalahnya. Jadi model ini, jadi menentukan model ini adalah langkah berikutnya setelah tahu masalahnya, gitu. Atau tidak masalah, sudah pakai hipotesis, pakai dugaan. Bahwa di dalam fenomena itu ada yang bisa diduga, gitu. Untuk menjawab kebenaran tentang dugaan itu, baru pakai model, gitu. Ya. Jadi ada yang miss ini. Jadi makanya kalau di rumusan masalah di proposal itu banyak sekali yang ini. Jadi kalau masalahnya itu muat model ya nggak benar gitu loh. Sebab saudara bisa membuat model gitu. Masalahnya itu adalah
ada sesuatu yang ingin diketahui dari fenomena itu masalah. Bagaimana mengetahuinya? Dengan cara membuat model gitu. Jadi menjawabnya masalah itu pakai model. Menjawab hipotesis itu dengan model gitu. Ya. Jadi ini sudah bagus sampai di ininya, sampai di apa, sampai di pengembangannya sudah bagus gitu ya. Kemudian hipotesis ya, hipotesis itu biasanya dugaan. Di sini saudara membuat hipotesis bahwa jumlah kelahiran selalu konstan. Gitu ya. Gimana cara membuktikan? Ini kalau ini hipotesis dugaan berarti H0. Berarti ada H1 ya. Kalau distatistikkan gitu, ada hal lawanannya sebagai langkah untuk pembuktian bahwa hipotesis H0 diterima atau tidak gitu kan gitu. Benar nggak jumlah kelahiran selalu konstan gitu, kan gitu. Gimana menjawabnya itu? Ya di model gitu, di model itu gitu. Coba kalau modelnya seperti ini bisa nggak menjawab itu hipotesis ini? Kalau model yang saudara buat misalkan, itu bisa nggak menjawab model yang saudara bangun? Karena jumlah kelahiran nggak masuk di model. Ya, nggak ada jumlah kelahiran, yang ada kematian. Halo? Ada Pak, untuk yang Ada jumlah ya? kelahiran Pak. Ada. Oh ada. Oke, nggak masalah berarti. Selama itu ada, saudara menyantumkan di hipotesis nggak apa-apa. Jadi hipotesis untuk menunjukkan kebenaran hipotesis itu berarti saudara sudah meramu di dalam model, gitu. Sehingga kebenaran hipotesis itu bisa saudara tunjukkan pada model itu, gitu loh. Ya. Kemudian ada pembagian kelompok ini sudah nggak perlu ada pembagian kelompok ini. Susceptible, expose, effective, recover itu berarti di depan pada saat di masalah ini menentukan model itu sudah dibangun gitu. Jadi ini bukan nggak perlu hipotesis seperti ini gitu loh. Ya. Ada individu kelompok yang memiliki pola ini boleh. Nomor 3 boleh. Ada individu kelompok stable dan expose yang memiliki pola hidup. Boleh. Gitu. Boleh, hipotesis boleh seperti itu. Kemudian laju kematian alami setiap populasi beda. Oke, bisa ditunjukkan. Ada individu pada kelompok efektif merubah pola hidup. Boleh, seperti itu. Jadi mungkin nggak semua ini hipotesis yang bisa diambil kemudian dipakai untuk kaitan dengan model ini, gitu. Ya, oke, udah bagus ya. Nanti saya nilai. Ya, sekarang giliran berikutnya. Terima kasih Pak atas. Iya oke. Di stoner. Udah ya. Ini tadi si ini ya. Siapa tadi? Habitul ini ya. Pohos ini ya. Oke. Sekarang untuk berikutnya, paper berikutnya siapa? Halo? Yang ketiga? Halo, yang ketiga siapa? Ini relawan aja ya, ini relawan. Saya nggak nunjuk relawan, siapa yang bersedia aja. Halo, siapa ini? Berikutnya. Masuk baru 2. Halo? Masa nggak ada? Siapa ini? Berikutnya. Halo? Sudah kalau gitu. Nggak ada lagi. Masih Pak, sebentar Pak. Aurel ya?
Boleh Hah? Pak, tapi sebentar Pak, masih membuka file soalnya masih loading Pak dari tadi Pak. Makanya saya ini. Oke, tak tunggu. Siapa yang dulu mau duluan? Silakan. Tesia? Halo? Tunggu kelompok, Pak. Hah? Masih menunggu kelompok saya, Pak. Oh, masih nunggu kelompok ini. Iya, Pak. Siapa? Nah, ini kalau si apa? Pakai Zoom ini yang gini. Kalau misalkan tatap muka langsung cepat ini. Cuma 10 menit bisa. Kalau ini nggak bisa ini, kelihatannya nggak bisa. Nggak bisa cepat ini. Nunggu-nunggu. Belum lemotnya. Lemotnya itu si yang paling lama lemot itu. Ya. Jadi kalau di media ini cuma satu arah itu nggak masalah ya. Seperti saya memberikan kuliah itu nggak masalah. Jadi satu arah. Jadi saudara cuma mendengar aja. Kemudian bisa komentar, bisa tanya, cuman itu. Ya. Tapi kan nggak tanya terus. Dan saudara tidak bicara terus. Yang bicara terus adalah dosennya. Gitu. Tapi kalau seperti ini kan nggak bisa. Saudara punya kelompok, ya. Ini memang mestinya dipersiapkan sebelumnya. Halo, siapa yang lagi? Aura? Iya Pak, ini baru terbuka Pak, soalnya dari tadi blackout hitam. Boleh ya? Aura ya? Iya Pak, boleh saya share screen. Ya, sebentar. Oke, silakan. Sebentar ya Pak. Oke, udah keluar. Terlihat ya Pak? Ya, sudah. Baik Bapak dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal. Anggotanya ada saya, ada Vila, ada Admiral, ada Galuh, dan ada Angel. Selanjutnya, jadi jurnal yang kami pakai di sini itu adalah jurnal yang berhubungan dengan virus di komputer Bapak. Jadi latar belakangnya itu perkembangan internet yang menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya itu adalah keamanan cyber. Dan fenomena yang akan kami konstruksi itu mengenai komputer yang telah sembuh dari terinfeksi virus, sudah mempunyai proteksi untuk tidak terinfeksi lagi dengan menggunakan model SEID. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Vila. Silakan, ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa populasi yang digunakan. Yang pertama yaitu populasi komputer yang rentan terhadap virus atau variabel S. Kemudian populasi komputer yang telah terkena virus namun tidak bisa menularkan, E. Populasi komputer yang terkena virus dan dapat menularkan, I. Kemudian yang terakhir ada populasi komputer yang telah berisi dari virus, R. Nah, adapun parameter yang digunakan yaitu diantaranya yang pertama ada beta, laju penambahan komputer baru, kemudian gamma sebagai laju penyebaran virus komputer, kemudian mu laju kerusakan komputer, kemudian ada omega laju komputer yang terinfeksi virus, kemudian alpha laju komputer yang bersih, dan rho sebagai probabilitas kekebalan virus. Nah, adapun model matematikanya kita menggunakan metode SAIR. Nah,
dengan probabilitas kekebalannya dimodelkan sebagai berikut. DST per DT sama dengan beta NT min gamma ST IT per NT min mu ST. Kemudian DIT per DT sama dengan omega ET min mu plus alpha rho kali I kali IT. Kemudian DET per DT sama dengan gamma STIT per NT minus mu plus omega ET. Kemudian DRT per DT sama dengan alpha rho IT min mu RT. Nah, dengan NT ini sebagai total keseluruhan populasi. Kemudian nantinya akan dicari kemudian akan dicari titik setimbang. Nah, dengan syarat ditemukannya titik setimbangnya yaitu jika DST per DT sama dengan DET per DT sama dengan DIT per DT sama dengan DRT per DT sama dengan 0. Nah, nantinya akan didapat dua jenis titik setimbang yang akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Siapa? Temanmu siapa? Sebentar, Pak. Iya, maksudnya anggota kelompok lain, Pak. Ya. Silakan. Maaf, Pak. Ya. Ayo, siapa yang lanjutkan ini? Saya Pak yang lanjutin. Ya, terus. Silakan. Titik setimbangnya ini model penyebaran virus komputer dengan probabilitas kekebalan akan memiliki titik setimbang. Jika DST per DT sama dengan DET per DT sama dengan DIT per DT sama dengan DRT per DT itu sama dengan 0. Nah, maka akan didapat dua titik jenis titik kesetimbangan. Yang pertama itu titik setimbang bebas virus. Titik setimbang bebas virus ini terjadi jika tidak ada komputer yang terjangkit virus, di mana E sama dengan I sama dengan 0, dan S tidak sama dengan R, dan tidak sama dengan O. Misalkan S1 sama dengan ST bintang dengan ET, IT, RT bintang, di mana RT1 adalah titik setimbang bebas virus, maka perhitungannya ketika DRT per DT sama dengan 0, maka DRT per DT itu sama dengan alpha rho I T dikurang mu RT, di mana mu RT itu jadi sama dengan alpha rho I T, dan RT starnya sama dengan alpha rho I T per mu sama dengan 0. Begitu juga dengan mencari DST per DT didapat ST plus mu itu sama dengan B, didapatkan mu ST sama dengan beta NT dan ST star itu sama dengan BNT per mu. Nah, didapat titik setimbang bebas virus S1-nya itu sama dengan BNT per mu, 0,0,0,0. Nah, yang kedua itu titik setimbang terjangkit virus. Terjadi jika komputer yang terjangkit virus, di mana S tidak sama dengan E, tidak sama dengan I, tidak sama dengan R, dan tidak sama dengan 0. Misalkan E2 itu sama dengan ST star, ST star, IT star, dan RT star, di mana E2 adalah titik setimbang terjangkit virus. Maka dengan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, didapat ST star sama dengan mu plus alpha rho dikali mu plus omega dikali T dikali NT per gamma omega. RT star itu sama dengan NT alpha rho dikali alpha rho mu min gamma beta plus mu kuadrat dikali omega ditambah mu kuadrat dikali lagi mu plus alpha rho per mu gamma mu. IT starnya minus NT mu pangkat 3 ditambah alpha rho dikurang omega dikali mu kuadrat ditambah alpha rho mu omega dikurang gamma omega beta per gamma dikali mu plus alpha rho dikali mu plus omega. RT starnya minus rho NT dikali mu pangkat 3 ditambah alpha rho minus omega dikali mu kuadrat plus alpha rho mu omega dikurang gamma omega beta dibagi per
gamma dikali mu plus A plus alpha rho dikali mu plus rho dikali mu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Admiral. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Hal berikutnya yang akan kami bahas adalah reproduction number atau RO. Lalu seperti yang bisa Bapak dan teman-teman lihat di sini, berikut merupakan prosedur untuk mendapatkan nilai dari reproduction number dari model matematika penyebaran virus komputer dengan probabilitas kekebalan. Saya izin menjabarkan satu-satu. Yang pertama adalah kita dapat menghitung untuk titik setimbang bebas virus dari S1. Lalu untuk untuk tahapan yang berikutnya adalah untuk membuat matriks X dot sama dengan E dot I dot dengan nilai X dot sama dengan Fx dikurang dengan Vx yang dipisahkan oleh Fx dan Vx. Lalu untuk yang berikutnya adalah untuk menghitung Jacobian dari masing-masing variabel. Untuk yang pertama adalah F sama dengan Jacobian F, seperti bisa dilihat seperti di tahapan nomor 3. Lalu dilanjutkan juga dengan perhitungan FE1 dan VE1 dengan memasukkan titik setimbang bebas virus E1 ke dalam F dan V. Lalu untuk yang berikutnya adalah untuk menghitung V inverse. Dilanjutkan juga dengan menghitung F dikali V inverse untuk mencari nilai semua eigen dari lambda I dikurang F V inverse sama dengan 0. Lalu untuk yang terakhir adalah untuk memilih nilai eigen maksimum yang nantinya akan menjadi nilai dari RO. Lalu setelah mengikuti prosedur yang dilakukan semua, rumus dari RO sendiri bisa dilihat rumusnya adalah gamma dikali beta dikali omega dibagi dengan mu yang dikalikan dengan jumlah dari mu plus omega, lalu dikalikan juga dengan mu plus alpha dikali rho. Lanjutkan next berikutnya. Poin lain yang akan kami jelaskan juga berupa analisis dari kestabilan endemik virus, dilanjutkan dengan simulasi numerik model dan interpretasi dari hasilnya. Seperti yang dijabarkan sebelumnya, untuk mengetahui dari kestabilan titik setimbang, maka akan dilakukan perhitungan seperti tahapan di nomor 6 tadi, itu lambda I dikurangi dengan perkalian dari J dikali E2 yang akan menghasilkan 0, yang nanti akan menghasilkan dari nilai eigen dari persamaan diferensial model matematika penyebaran virus komputer. Nah, J di sini merupakan matriks Jacobian dari model dan E2-nya merupakan titik setimbang yang terjangkit virus. Nah, dalam perhitungannya sendiri nanti akan dilakukan proses analitik yang akan menghasilkan 4 nilai eigen negatif yang mengindikasikan titik setimbang E2 adalah stabil asimptotik. Untuk simulasi numerik, model, dan interpretasi hasilnya tersendiri dilakukan 3 simulasi, dan di sini yang menjadi faktor penentu dari hasil simulasi tersebut adalah rho-nya. Seperti yang bisa dilihat, nilai dari beta, gamma, omega, mu, dan alfanya sama, tetapi di sini yang berbeda adalah nilai rho-nya. Mungkin ini bisa dilanjutkan ke anggota dari kelompok saya selanjutnya. Ayo. Siapa? Oke, Pak. Oke. Untuk ini berikut ini adalah hasil dari simulasi yang tadi sebelumnya sudah dijabarkan ininya. Simulasi yang pertama itu nilai parameter yang kita dapatkan dari hasil simulasi adalah reproduction number itu 0,275 yang mengindikasikan bahwa adanya penyebaran virus pada sistem, namun sifatnya itu adalah non-endemik, di mana rho-nya itu adalah 0,2, dan untuk rho yang 0,5 didapat nilai parameternya adalah 0,14. Dan untuk yang ketiga itu dengan rho sama dengan 1, nilai parameter yang didapat adalah 0,08361 yang hasilnya itu diketahui bahwa dengan pemberian kontrol probabilitas senilai 0,2, 0,5, dan 0,1 diketahui bahwa semakin tinggi probabilitasnya maka kekebalan komputer terhadap virus jumlah komputer yang bersih setelah terinfeksi semakin banyak.
Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu didapatkan bahwa populasi komputer yang terkena virus namun tidak menularkan dan populasi komputer yang terkena virus dan dapat menularkan itu mendekati 0. Dalam hal ini akan terjadi kepunahan atau keadaan tersebut menghilang dari sistem. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya Angel. Untuk pengembangan model matematikanya, karena sebelumnya kita tahu untuk komputer yang terinfeksi itu mendekati 0 tapi bukan 0, kita mengembangkan modelnya dengan menambah asumsi baru, yaitu jika komputer yang telah bersih dari virus akan rentan terkena virus kembali. Berikut adalah diagram transmisi dari pengembangan model matematikanya. Kami menambahkan panah dari R ke S dan dilambangkan dengan tanda epsilon. Epsilon tersebut merupakan laju komputer yang telah bersih dari virus dan rentan untuk terkena virus kembali. Sehingga dari diagram transmisi tersebut akan didapatkan model matematikanya kembali. Nah, model matematikanya adalah sebagai berikut. Untuk DE, DI-nya sama, tetapi untuk DS dan DR-nya ada perubahan daripada permodelan sebelumnya. Untuk DS per DT akan ditambah epsilon R, dan untuk DR per DT-nya akan dikurang epsilon R. Dengan NT merupakan jumlah total keseluruhan populasi, yaitu NT sama dengan ST plus ET plus IT plus RT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you. Arigato. Arigato. Oke, saya tanya di model pertama aja dulu. Model pertama. Oke, ini dulu. Ya, oke. Diagram kompartemen aja dulu. Saudara mendefinisikan rentan, kemudian expose, kemudian terinfeksi, kemudian recovery pada komputer itu gimana caranya? Caranya mendefinisikan itu. Selama ini kan SEIR itu populasi ya. Populasi itu artinya manusia gitu loh. Sebab kalau virus manusia itu jelas, S itu rentan. Rentan itu adalah orang yang mudah tertular. Itu seperti saya misalkan. Di COVID-19 ini kan orang yang yang usianya lanjut ya. Itu mudah tertular oleh virus COVID-19 gitu. Itu kalau di COVID itu OTG, orang tanpa gejala, tapi sebetulnya dia bawa virus gitu. Kalau di komputer kayak apa kita mendeteksinya? Komputer kita itu ketahuan kalau dia itu punya virus dan tidak, itu kan sering nongol gitu di permukaan karena memang sistemnya dibuat seperti itu. Kemudian yang sekarang ini komputer kita itu kan mesti diproteksi dengan obat antivirus kan. Di dalamnya sudah ada itu. Ya, setiap saat kita buka itu langsung scan. Kan gitu. Prosesnya kan gitu, yang selama ini kita ketahui itu loh. Maksud saya ingin tanya ini apa? Bagaimana saudara mendefinisikan S itu? Apakah setiap komputer itu punya peluang terhadap virus komputer? Iya Pak, seperti itu. Soalnya kami merasanya kalau semisalnya komputer yang udah ada antivirusnya, yang kami pahami ya Pak, itu juga pasti masih ada masih bisa terindikasi untuk kena virus Pak. Ya, virus. Berarti virusnya itu virus yang nakal ya, yang nggak bisa yang nggak bisa dilawan sama antivirus tadi itu ya. Iya, mungkin kan ada beberapa mungkin Pak yang misalnya antivirusnya itu tidak bisa melawan beberapa virus yang memang ibarat kata susah untuk dilawan oleh antivirus kan, kayak misalnya virus Trojan segala macam gitu Pak. Nah, ini objeknya itu, identifikasi objeknya itu mestinya ada gitu.
Di sini kan di paper saudara itu kan saudara ini kan ngambil dari jurnal ya kan ya. Dari jurnal kan ya. Iya Pak, dari Ya jurnal. lah itu dari jurnal itu orang itu mendefinisikan S-nya kayak apa gitu loh. E-nya kayak apa, I-nya kayak apa, R-nya kayak apa, itu berarti saudara harus mengidentifikasi objeknya. Objeknya apa? Komputer. Sekarang siapa yang nggak punya komputer lah kan? Banyak yang punya komputer, gitu. Ya, tapi dengan ada proteksi antivirus, tapi masih ada yang terinfeksi, gitu. Berarti virusnya luar biasa, gitu. Ada yang E itu kan berarti kayak OTG itu. Tapi OTG kalau ketangkep ya, kemudian dia kena PCR, ternyata positif ya nggak bisa kemana-mana, udah harus isolasi gitu. Kalau ketangkep ya harus isolasi gitu. Ini faktanya kalau di populasi manusia virus yang sekarang kita hadapi seperti itu. Nah ini objeknya identifikasinya kurang jelas gitu ya. Coba identifikasi objeknya itu harus jelas sedemikian rupa sehingga di komputer itu yang dimaksud rentan kayak apa? Karena kita semua bahwa komputer itu punya proteksi antivirus. Berarti kalau sudah ada bisa memberanikan diri membagi populasi komputer itu ada yang masih terinfeksi, itu berarti virusnya luar biasa. Atau proteksinya itu treatmentnya yaitu antivirusnya sudah kedaluarsa yang tidak di-upgrade kan gitu. Itu harus ada kata-kata di sini. Di objeknya itu harus jelas gitu loh. Ya. Sehingga pembagian SEIR-nya itu bisa diterima. Maksud saya gitu. Ya. Nah, Baik, Pak. satu. Nah, itu masukan untuk saudara. Kemudian di sini banyak di objeknya itu kemudian fenomenanya apa ini ya? Fenomenanya apa? Fenomenanya itu masih ada upgrade virus-virus yang luar biasa itu fenomenanya. Dengan model ini gimana kita melakukan suatu kontrol agar supaya kita cepat mendeteksi bahwa komputer kita kena virus. Itu fenomenanya menurut saya gitu. Salah satu di antaranya itu. Nah, itu nanti menjawabnya di mana menjawabnya? Menjawabnya di model yang sudah dibuat ini. Gitu. Fenomenanya dibawa ke masalah. Masalahnya itu bagaimana cara biasa ya dari model ini menjawabnya gitu. Ya. Kemudian di sini ada SEN, berarti kalau manusia itu interaksi antara orang yang rentan dengan orang yang terinfeksi. Ini loh di modelmu itu loh, ada gamma S kali I dibagi N. Ini kan interaktif, populasi yang interaktif ya. Ini kalau orang itu ya mungkin aja saya pas mau sholat maghrib di masjid gitu ya, ketemu orang ngomong-ngomongan, nah ternyata orang itu nggak pakai masker gitu ya, saya pakai masker tapi orang itu minta salaman dengan saya, pegang-pegang gitu karena sudah kenal gitu, terinfeksi saya. Nah ternyata orang itu itu bisa, jadi saya terinfeksi gitu. Kak, komputer ini kayak apa ya S sama I ketemunya? Izin menjawab, Pak. Jadi biasa bisa pakai flash disk, Pak. Misalkan kita masukin flash disk ke komputer orang. Nah, kadang itu bisa ngebawa virus kalau pas kita masukin flash disk kita ke komputer kita sendiri, kadang bisa ngebawa virus, Pak. Soalnya saya pernah kejadian. Gitu. Jadi laptopmu tak pinjem gitu ya, misalkan. Oh, oke. Sini nggak ada penjelasannya gitu loh. Ya, kurang penjelasan, Pak. Iya, itu kan saya cuma minta apa? Ada jurnal. Coba saudara kupas tentang objek dari jurnal itu.
Ya, orang-orang yang membuat model ini loh. Model ini itu objeknya itu apa? Fenomenanya menurut orang yang membuat model itu apa yang diangkat itu? Kemudian masalahnya apa dia membuat pakai model segala gitu. Itu sebetulnya yang saudara ketengahkan di sini gitu. Sehingga kalau mau mengembangkan modelnya itu gampang karena sudah tahu permasalahannya dari apa yang dibuat oleh orang sebelumnya itu ya. Jadi tapi saudara udah menguasai persoalan ini gitu. Cuman ini apa? Saudara tulisnya itu objeknya ditulis, identifikasi objeknya ditulis, fenomenanya itu tadi apa sebetulnya, cuman itu aja. Kemudian membawa ke masalah gitu loh. Masalah itu nanti dijawab oleh model. Kemudian hipotesisnya apa orang ini membuat seperti ini gitu. Hipotesis itu mencari kebenaran hipotesis, menolak atau menerima hipotesis itu dari apa, dari bagaimana caranya, dari model ini, model yang dibuat orang itu. Nah, sekarang orang ini membuat model. Yang jelas di jurnal itu orangnya nggak akan cerita tentang objeknya, tidak akan cerita tentang fenomenanya, tidak akan cerita tentang masalah yang dihadapi. Dengan membuat model ini ya, sekarang modelnya sudah ada. Nah, sekarang dipreteli, mau ngapain sih orang ini membuat model itu loh maksudnya. Itu. Sehingga dari situ saudara mau mengembangkan model orang lain itu gampang. Gitu ya. Tapi udah bagus ini ya. Oke. Saya terima. Oke. Silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas banyak kekurangannya. Saya izin tutup share screen ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Aurel ya tadi itu. Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, iya. Oke. Untuk berikutnya siapa? Untuk berikutnya. Jadi yang bentuk tidak linear baru satu, yang pertama kedua tadi linear. Jadi kalau linear kemudian saudara mau masuk di kesetimbangan, mau masuk di kondisi tuna itu nggak masalah kalau dia linear mencarinya. Ya. Yang seringkali lemah itu adalah kalau bentuk sistemnya tidak linear. Nah, sistem tidak linear kemudian mau mencari titik tuna, titik atau titik kesetimbangan atau juga disebut sebagai titik tetap itu seringkali ini apa mengalami kesalahan, terutama pada ketidaklinearannya tadi. Jadi punyanya Aurel tadi kan ketidaklinearan kan terletak pada S gamma SI dibagi N. Jadi satu ketidaklinearan. Jadi ada suatu model itu yang lebih dari satu ketidaklinearan. Gitu. Nah, itu hilangkan dulu ketidaklinearannya itu. Sebab ketidaklinearan itu biasanya ada di S. Ya kan? Di laju perubahan S. Kemudian turun lagi ke laju perubahan XE. Gitu kan? Kalau di S-nya mesti tanda negatif karena itu bentuk orang yang terinfeksi, bentuk komputer yang terinfeksi. Bentuk komputer terinfeksi itu bisa larinya ke E atau bisa larinya ke I. Lari ke E jadi positif, berarti ada kontradiktif antara yang di persamaan S di persamaan E. Itu hilangkan dulu ketidaklinearan itu, sebab ini nggak bisa dipisah. Jadi kalau SI per N gamma itu nggak boleh saudara pisah. Gamma S kurung I per N nggak boleh. Maknanya berubah. Gitu. Sebab itu bisa dihitung perubahan dari S ke E ke I itu bisa dihitung. Menghitungnya pakai transformasi Fourier.
gitu. Perubahan dari E ke I, dari S ke E itu pakai transformasi Fourier gitu. Jadi sehingga nggak bisa dipisah gitu. Kalau mencari titik tuna, titik kesetimbangan itu pakai ini, dihilangkan dulu yang ketidaklinearan itu, hilangkan dulu. Kalau sudah hilang maka enak, udah leluasa, udah. Ya, langkah berikutnya sudah bentuknya linier gitu. Ya, jadi itu nggak tolong ya nanti kalau misalkan saudara ini tertarik di bidang itu, kemudian mencari steady state, kondisi tuna atau titik tetap, itu hilangkan dulu ketidaklinearan itu. Baik satu ketidaklinearan atau lebih. Gitu. Kayak COVID ini kan ketidaklinearan itu bisa terbentuk karena interaksi S dan I, bisa S dengan E, bisa terjadi seperti itu. Berarti ada dua ketidaklinearan. Itu, ya. Oke, sekarang siapa lagi untuk penampilan keempat? Oke. Jadi untuk ETS hari Jumat ya. Tanggal 22 ya. Iya Pak, minggu depan hari Jumat. Minggu depan. Rencana saya, soalnya udah saya buat, rencana saya insya Allah besok Jumat itu mau saya share aja, kemudian nanti pengumpulannya pada saat ETS itu. Jadi saudara bisa take home, jadi bisa dikerjakan di rumah, tidak di Zoom, tidak di My ETS Classroom, mengumpulkannya di My ETS Classroom aja. Ya, jadi hari Jumat aja saya share nanti, bisa diambil sambil saya menjelaskan tentang ini deterministik dan stokastik, gitu ya. Kemarin penjelasannya kurang. Ayo berikutnya siapa? Nggak ada. Ya udah, kalau tidak ada, saya akhiri aja kalau gitu. Kalau nggak ada, ya. Mungkin dari kelompok kami, Pak. Oke, Ahmad, Wildan ya. Iya Wildan. Siapa ini? Iya Pak. Wildan ya. Iya. Ya, oke. Kuas ya. Langsung share. Oke, silakan Wildan. Sudah bisa share, Wildan? Sebentar, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin menjelaskan, memaparkan diskusi terkait jurnal yang akan kami bahas. Yang pertama, saya Ahmad Wildan, kemudian ada Mita, kemudian Hafiza, kemudian ada Maulidatul Funa. Kemudian dari tugas 2 sendiri, yaitu disuruh membuat resume dari jurnal pemodelan yang diterbitkan antara tahun 2019 sampai dengan 2021. Yang pertama, lakukan analisis terhadap model matematikanya, kemudian yang kedua, mengembangkan model matematika tersebut. Kemudian jurnal yang kami pakai yaitu model matematika SAIRS pada penyebaran penyakit malaria di Kabupaten Mimika. Model matematika untuk menganalisis penyebaran penyakit diantaranya ada model epidemi, SIR, Susceptible Infected Recovered, kemudian SAIR, Susceptible Exposed Infected Recovered, dan lainnya. Model matematika SAIR dibentuk berdasarkan asumsi-asumsi, kemudian akan dianalisa agar model yang dibuat representatif terhadap permasalahan. Malaria adalah penyakit akut maupun kronik dengan manifestasi berupa demam, anemia, dan pembesaran limpa.
Dan di sini Kabupaten Mimika masuk kategori daerah endemi malaria tertinggi di Indonesia, khususnya di Papua. Mimika menjadi kabupaten penopang tertinggi malaria sebesar 9,12% dari total seluruh kasus malaria yang ada di Indonesia. Kemudian beberapa peneliti telah mengkaji model Shire pada penularan penyakit model Shire 2015, yaitu yang berjudul model Shire pada penularan hepatitis B. Kemudian model pemodelan matematika Shire dengan pengaruh vaksinasi pada penyebaran penyakit malaria, dan pemodelan matematika Shire pada penyebaran penyakit campak dan dengan vaksinasi. Belum ada peneliti yang membuat dan menerapkan model matematika Shire pada penyebaran penyakit malaria. Adapun tujuan penelitian ini adalah membuat model matematika Shire untuk kasus penyebaran penyakit malaria di Kabupaten Mimika. Kemudian ini adalah pembentukan model Shire penyebaran penyakit malaria. Pada penelitian ini terdapat beberapa asumsi yang digunakan untuk memodelkan penyebaran penyakit malaria. Kemudian saya jabarkan. Yang pertama, terdapat kelahiran dan kematian dalam suatu populasi. Kemudian yang kedua, proses kematian dapat terjadi pada kelas CSEIR. Kemudian yang ketiga, setiap individu yang lahir akan menjadi rentan. Yang keempat, penyakit dapat disembuhkan atau individu yang telah sembuh memiliki sistem imun sementara. Kemudian yang kelima, semua orang mempunyai peluang yang sama untuk terinfeksi, dan yang terakhir, penanganan atau pengobatan dilakukan pada individu exposed. Kemudian akan ditunjukkan pada gambar 2, yaitu skema model Shire penyakit malaria. Seperti ini. Ya, kemudian ini adalah tabel 1, yaitu variabel dan parameter dalam model seperti yang ada dalam layar. Ya, kemudian yaitu kita masuk pada bab analisis model Shire penyebaran malaria, kita mencari titik equilibrium. Titik equilibrium terjadi pada saat DS per DT, DE per DT, DI per DT, DR per DT sama dengan 0 semuanya. Diketahui suatu sistem persamaan ada 4, yaitu seperti yang ada dalam layar seperti ini, DS per DT, kemudian sampai dengan DRT per DT, yaitu seperti yang ada dalam layar, dengan NT sama dengan ST ditambah ET ditambah IT ditambah LT. Sistem persamaan tersebut memiliki 2 titik equilibrium, yaitu titik equilibrium bebas penyakit yang dinotasikan dengan E0 dan titik equilibrium endemik penyakit yang dinotasikan dengan E1. Kemudian titik equilibrium bebas penyakit diperoleh dengan asumsi bahwa E sama dengan 0 dan I sama dengan 0, yang berarti tidak terjadi penyebaran penyakit menular dalam populasi. Berdasarkan sistem persamaan 4 yang tadi slide sebelumnya, diperoleh titik equilibrium bebas penyakit N0 sama dengan SEIR sama dengan Pi plus gamma R per mu 0,0,0,0. Untuk mengetahui titik equilibrium endemik penyakit, dimisalkan E, S bintang, E bintang, I bintang, R bintang, maka diasumsikan S bintang, E bintang, I bintang, R bintang tidak sama dengan 0, sehingga diperoleh E1 sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, R bintang, di mana yaitu persamaan seperti di bawah ini, S bintang sama dengan ini, kemudian E bintang sama dengan ini, dan I bintang sama dengan ini, dan R bintang sama dengan persamaan yang ada di dalam layar. Kemudian masuk pada bab berikutnya, yaitu akan dilanjutkan oleh anggota kami. Untuk bagian selanjutnya, jenis kestabilan titik equilibrium bebas kecanduan M0 diperoleh dengan melakukan pelinearan pada sistem persamaan 4 tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Wildan di sekitar E0, sehingga dari sistem persamaan tadi kita dapatkan matriks Jacobiannya seperti berikut. Nah, dari matriks Jacobiannya tadi, kita cari nilai eigennya dengan menentukan determinan lambda I minus
matriks Jacobiannya tadi sama dengan 0, di mana lambda adalah nilai eigen dan I adalah matriks identitas. Kita lakukan operasinya, lambda I dikurangi matriks Jacobiannya, kita dapatkan determinannya. Boleh tolong di next? Oke, nah dari operasi yang tadi kita peroleh nilai eigen lambda 1, 2, 3, 4-nya adalah negatif, sehingga titik setimbangnya ini titik setimbang untuk yang bebas kecanduan E0 itu sifat sistemnya adalah stabil. Setelah itu menentukan jenis kestabilan titik setimbangnya dari kecanduan E1, caranya masih sama seperti yang tadi, lambda I, determinan lambda I dikurangi matriks Jacobiannya, diperoleh polinomial order 4 dengan akar negatif pada bagian realnya, jika dan hanya jika elemen di kolom pertama pada tabel Ronde-Hurwitz mempunyai tanda yang sama, sehingga dari operasi tersebut diperoleh R0-nya lebih dari 1, sehingga titik setimbangnya stabil asintotik untuk sistemnya. Kemudian akan dijelaskan tentang bilangan reproduksi dasarnya, yaitu bilangan reproduksi dasar dari penyakit malaria diperoleh dengan menentukan nilai eigen dari matriks Jacobian yang telah diperoleh sebelumnya dengan yang dihitung pada titik equilibrium bebas penyakit. Yang pertama ada persamaan 5, yaitu mu, gamma, alfa. Persamaan 5 bisa dilihat sebagai berikut. Next. Dengan dari persamaan 5, bilangan reproduksi dasarnya dapat diperoleh dengan menyamakan bagian positif dan negatifnya, sehingga diperoleh seperti pada persamaan 6, yaitu R0 sama dengan sebagai berikut. Next. Ya, sudah selesai. Ya, pengembangan, terus. Selanjutnya yaitu pengembangan model matematikanya, itu pengembangannya dijadikan menjadi CRC, penyebaran penyakit malaria. Selanjutnya, nah berikut diagram dari pengembangan modelnya, itu ada pengembangan SEI, yaitu SEI daripada nyamuk malarianya sendiri. Sedangkan SEI hanya itu untuk humannya atau manusianya. Selanjutnya, yang berikut variabel dalam model di atas, itu ada SEI untuk manusia dan SEIR untuk manusia dan SEI untuk nyamuknya. Selanjutnya, berikut parameter dalam modelnya. Selanjutnya, berikut juga. Selanjutnya, dan berikutlah pengembangan model matematikanya. H itu apa artinya H itu? Host. Host maksudnya. Halo? Sudah selesai ini? Oke. Nah, ini dari model ini yang dimaksud H itu apa? Host. Host atau apa? M-nya itu apa? Dari modelnya itu untuk SH-nya sendiri itu untuk dari populasi manusianya, Pak. Human. SH-nya itu sebagai human. Ya. Human. M-nya apa? Malarianya? M-nya itu mosquito, dari nyamuknya. Nyamuknya ya. Iya. Oke. Coba saya ini ditunjukkan saya dari model awalnya itu si ininya apanya si nyamuknya itu nggak dibuat modelnya ya. Di model awalnya. Enggak. Ini pengembangannya. Halo? Ini pengembangan.
Yang ini iya Pak, yang model share di awal tadi ada. Bisa tolong di agak depan tadi. Oke. Ini, ya, ya oke. Ini kan share. Ini malaria. Kalau dia di SE, ini malaria itu masa inkubasinya berapa hari ya supaya dia infected? Nggak disebutkan di sini. Halo? Nggak disebutkan, Pak. Nggak disebutkan. Jadi kalau saudara memasang E itu berarti saudara paling tidak harus tahu bahwa si virusnya itu mempunyai masa inkubasi. Tapi kalau masa inkubasi cuma sebentar, itu E-nya nggak usah. Baik, langsung aja SIR gitu. Tapi aslinya dari jurnal SEIR ya. Halo? Dari jurnalnya langsung SEIR. Ya, makanya dicari ngapain harus ada E-nya. Gitu. Jadi E itu kalau dia punya masa inkubasi sehingga tidak hanya berhenti di E aja. Dia akan lari ke I dengan parameter delta itu. Itu harus saudara cari itu. Gitu ya. Oke, sekarang coba saya tanya ini apa? Dari jurnal ini sebetulnya orang ini mau mencari apa ya? Jadi saya lihat kompartemen, kemudian model, kemudian dicari stabilitasnya, selesai. Gitu. Hubungannya dengan malaria apa? Orang itu membuat model ini, kemudian kaitan malaria itu dalam rangka apa terhadap malaria itu sendiri? Mau mencegah terjadinya penyebaran atau apa gitu? Kok tadi sama-sama ini ya, sama-sama model penyebaran. Kalau tadi ya kalau jantung itu dikasih ini apa? Treatment ya. Kasih apa T tadi itu namanya? Kasih T itu solusi gitu loh. Agar supaya mencegah terjadinya orang sakit jantung koroner gitu. Kemudian yang komputer tadi juga gitu, dikasih kontrolnya apa nggak tahu, cara kontrolnya kayak apa nggak tahu, agar supaya terjadi proteksi virus komputer itu tidak menyebar secara luas gitu, karena proteksi antivirus itu setiap komputer itu berbeda-beda, gitu. Punya kemampuan berbeda-beda itu. Ya. Sekarang yang ini mau ngapain ini? Malaria aja kok di model kan gitu. Kira-kira orangnya mau mencari apa nih? Nggak sampai membaca di situ ya. Nggak sampai membaca sampai di situ ya. Halo? Halo? Ya itu yang apa? Kira-kira apa, Ahmad? Iya, Pak. Jadi kalau di jurnal ini itu tidak ada tujuannya, tapi tujuannya itu hanya dibuat model saja seperti itu, Pak. Ya, nggak mungkin mau diekspor jurnal kok. Dipublish di jurnal itu. Jurnal nasional ini. Ya, Ahmad. Jurnalnya ya, saudara ngambil jurnal nasional. Iya, nasional ini ya. Iya, Pak. Iya. Jurnal nasional, akreditasi nasional, terakreditasi nasional gitu. Nggak mungkin lah, kelasnya terakreditasi nasional jurnal itu mesti punya tujuan. Ya nggak mungkin di situ disebutkan tujuannya apa. Saudara cari gitu. Kira-kira apa tujuannya kan gitu. Setelah itu yang saya inginkan gitu. Jadi nggak ini. Ya.
Minimal, ya. Ada yang jawab? Izin menjawab, Pak. Iya, iya, silakan. Kalau misalnya tujuan dari jurnal ini itu kok misalnya diperoleh laju pengenangan pada penyakit malarianya itu akan menyebabkan populasi pada kelas ekspos dan yang terinfeksinya itu mengalami penurunan. Dan kalau misalnya pada kelas suspectable dan recovery-nya itu semakin meningkat. Kalau misalnya penanganan malarianya itu menurun, itu berarti penanganan malarianya itu menurun, berarti orang yang terinfeksinya itu semakin banyak gitu, Pak. Ya, dari model itu bisa dianalisis modelnya seperti itu, pakai simulasi atau pakai analisis yang sudah lakukan itu, gitu. Ya memang benar seperti itu, gitu. Cuman yang dari model itu kembali kepada definisi model, ya. Definisi model itu kan sebetulnya apa? Yaitu ada pemetaan antara fenomena itu sendiri dengan realita yang sebenarnya. Sehingga kalau saudara ingin mencari sesuatu dari model itu, maka akan memberikan informasi terhadap realnya, objeknya, gitu. Makanya membangun model itu kalau bisa tahu dulu fenomenanya, kemudian saudara bawa ke suatu permasalahan. Nah, permasalahan itu sebetulnya permasalahan saudara, gitu. Yang saudara cari dari fenomena. Saya mau mencari apa ya di fenomena itu, gitu. Atau saudara membuat ini hipotesis. Oh, kira-kira itu gini, gitu. Kira-kira gini itu kan harus ditunjukkan kebenarannya. Nah, kebenarannya itu bisa saudara cari, ya, jawaban masalah itu saudara cari dari model yang saudara buat, gitu. Sehingga kalau saudara menganalisis, memberikan jawaban terhadap masalah. Gitu. Kalau saudara bisa mendapatkan expose atau infektif jumlah orangnya, berarti saudara bisa mendapatkan informasi tentang orang yang terinfeksi, gitu. Saya observasi, Pak, dari bulan ini sampai bulan ini, gitu. Dan dari model itu saya dapatkan infeksi orang yang terinfeksi, gitu. Padahal pada saat itu ini musim hujan, gitu, misalkan gitu. Itu informasi itu. Informasi yang kaitan dengan masalah objek, gitu. Ya. Jadi modelnya seperti itu, modelan itu. Jadi bisa memberikan jawaban macam-macam terhadap objek, gitu ya. Ya. Coba sekarang saya ingin tahu tentang kesetimbangan. Equilibrium, tentang titik kesetimbangan. Terus, kok tadi ada R0? Ini di scroll ke atas lagi. Terus kesetimbangan. Yang ada E kecil gitu tadi. E kecil. Ini mestinya nggak beda ya antara yang bawah. Yang bawah itu dikasih ster. Itu E1, ester, ester. Nah, yang E0 juga harus pakai ster. E0 itu loh, E0-nya ketinggalan sternya. Gitu. Kenapa jadi S, E, I, R kecil? Padahal di atas kan S-nya besar, E-nya besar, I-nya besar, R-nya besar. Kenapa? Halo? Itu berarti saudara melakukan non-dimensionalisasi. Gitu. Ya. Coba di scroll ke atas lagi. Di scroll ke atas. Nah, ini. Di sini loh. Jadi saudara non-dimensionalkan itu dari sini. Dari N sama dengan S plus E plus I plus R. Saudara belum saya ajari itu ya. Nanti setelah ETS saya ajari gimana non-dimensionalkan. Ini bentuk yang sederhana. Coba dibagi N semuanya. Jadi N dibagi N 1. S per N nanti ya. Plus E per N. Plus I per N. Plus R per N. Nah,
S per N itu nanti diberi simbol S kecil. Gitu loh. Ya. Kemudian E per N nanti diberi simbol E kecil. I per N diberi simbol I kecil, R per N diberi simbol R kecil gitu. Sehingga nanti ininya apanya? Modelnya berubah menjadi tidak S besar, tidak E besar, tidak I besar, tidak R besar, tapi S kecil, E kecil, I kecil, sama R kecil. Berubah nanti. Nah, tujuannya apa, Pak? Menondimensionalkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan model. Pertama itu. Kemudian kedua, kalau sudah melakukan simulasi itu kan nggak pernah ada dimensinya. Ada simulasi, kemudian di komputer memberikan jawaban kilogram, kan nggak ada. Liter nggak ada. Itu kan dimensinya itu. Ya, sehingga nanti di simulasinya itu sesuai dengan model yang berbentuk non-dimensional gitu. Dan mencari titik keseimbangannya lebih gampang nanti. Gitu ya. Oke, sekarang digeser analisis modelnya tadi. Ini masukan dari saya, analisis model. Terus digeser ke bawah lagi, ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Tadi ada R0 tadi. Nah, ini. R0 ke bawah lagi. Yang tadi lah. Terus ke bawah. Oh, ini anu ya, pengembangan. Sebelumnya. Jangan pengembangan. Sebelumnya. Lagi terus. Oh. Ini ya. Ini ada E0. Kemudian di sini ada R0, ini maksudnya apa? Kok terus menyinggung sehingga diperoleh R0 lebih besar 1. Hubungannya apa antara root to width dengan R0? Yang dimaksud R0 di sini apa? Halo? Kalau yang di atas ngerti saya. E0 berarti kesetimbangan non-endemik. Ya kan? Ya. E1 kesetimbangan endemik. Kan gitu ya? Ya, maksudnya itu. Halo? Maksudnya apa? Itu satu pertanyaan saya. Kemudian di sini ada kata-kata kecanduan. Pada malaria kok ada kecanduan ini? Apa ini maksudnya kecanduan? Jangan-jangan rokok ini. Malaria kok ada kecanduan ini maksudnya apa di sini? Halo, akhwat. Yuna, ada yang bisa jawab? Mita, coba dijawab. Dari jurnalnya. Dari tabel variabelnya. Ini maksud kecanduan apa? Untuk variabel E itu keterangannya adalah jumlah individu yang mengalami gejala namun belum terinfeksi. Lah iya ini loh, kok ada kata-kata kecanduan itu kan seperti obat yang gitu. Iya Pak, jadi mungkin kata-kata bebas kecanduannya ini sama dengan gejala namun belum terinfeksi. Oh gitu ya. Jadi ada interpretasi lain kalau seperti tulisannya seperti ini. Ya, jadi belum terinfeksi. Iya, sekarang yang bawa N0 lebih besar 1 itu apa maksudnya N0? Kalau di sini N0 saya tahu. Ini mungkin ini apa? Karena sebelumnya nggak menulis tentang R0 gitu. Setelah ini saudara mencari R0 kan gitu. Kalau ini maksud R0 lebih besar 1 itu berarti bilangan reproduksi berarti ya. Halo? Iya Pak, didapat dari proses tabel Roth-Hurwitz-nya. Oh, gitu. Dari Roth-Hurwitz itu kemudian saudara bisa mengonstruksi R0-nya gitu ya? Iya, oke. Bisa seperti itu atau seperti punya siapa itu? Al-Fatoni, kelompoknya Fatoni, kalau nggak kelompoknya Aurel tadi komputer ya. Yang ini apa?
nggak Elizabeth yang tadi yang jantung itu ada R0-nya juga gitu. Tapi R0-nya itu dicari melalui pakai ini Van Dries gitu loh. Akhirnya ada proses Van Dries gitu. Nggak masalah gitu. Ada yang R0 reproduksi itu bisa dikonstruksi setelah kita melakukan analisis pakai fluid gitu loh. Bisa seperti itu. Nah, biasanya langkah seperti itu kemudian lari ke bifurkasi gitu. Jadi artinya menyelidiki ada suatu parameter yang selalu berubah-ubah gitu loh. Yang bisa merubah kestabilan dan seterusnya. Yang tadinya stabil jadi tidak stabil. Yang tadinya tidak stabil jadi stabil. Itu langkah berikutnya seperti itu. Oke. Dan ini lebih menarik lagi dari bentuk pengembangan tadi itu kalau misalkan digabungkan dengan pengaruh cuaca yang ekstrim, perubahan cuaca yang ekstrim gitu ya. Jadi di malaria itu belum pernah ada ini model penyebaran penyakit malaria yang dihubungkan dengan perubahan iklim yang ekstrim gitu. Kalau dengue itu ada. Jadi papernya yang terkenal tuh tulisannya orang Thailand sama orang Amerika itu. Dengue itu. Jadi ceritanya itu orang Amerika datang ke Thailand dalam rangka wisata, kemudian balik lagi ke Amerika, beberapa bulan di Amerika baru di sana wabah demam berdarah gitu. Kan lucu, di Amerika ada wabah demam berdarah. Ternyata ada orang Amerika ke Thailand itu, baru dia menciptakan ini formulasi yang kaitan masalah perubahan iklim. Oke, saya rasa sudah cukup. Silakan ditutup. Baik, terima kasih Pak Haryanto atas kritik dan sarannya. Kemudian terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah batas waktunya udah selesai ya. Jadi baru dapat 4. Oke, ini sampel aja. Yang lain mungkin ya hampir sama dengan itu. Oke, saya akhiri sekian ya. Jadi besok hari Jumat saya akan menjelaskan lagi kaitan masalah stokastik sama deterministik gitu ya. Saya ulang lagi karena itu saudara melihat fenomena itu, melihat objek itu bisa saudara dekati dengan dua itu. Gitu. Tentu saja antara determinis stokastik itu berbeda. Gitu. Berarti ada perbedaan keinginan yang kita inginkan dari objek. Ada perbedaan keinginan yang kita inginkan terhadap objek. Kalau deterministik itu nanti kita bisa mendapatkan ini A, maka yang di stokastik saudara bisa mendapatkan yang B atau sebaliknya gitu. Jadi objek itu bisa didekati dari dua sisi itu. Gitu. Kalau deterministik tidak menjawab masalah yang saudara inginkan gitu ya. Jadi masalah itu saudara yang menginginkan, saudara menciptakan gitu dari objek itu pada model seperti itu. Nah, kalau nggak bisa deterministik memberikan jawaban ya dibawa ke stokastik gitu. Semuanya peluang. Ya. Oke, sekian aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.